Panen lagi guys. Jadi kita akan mencoba memanfaatkan batang pisang dan daun-daunnya yang sudah tak terpakai sebagai bahan membuat kompos. Kalau dulu biasanya kita akan memotong-motong daun ini dan kita biarkan saja di tanah, tapi ternyata itu membutuhkan proses yang sangat lama. Sekarang kita akan menyimpannya di dalam tempat dan menjadikannya kompos. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Trisna. Kali ini kita sedang memanen pisang, dan batang pisang ini akan kita jadikan kompos. Pertama-tama kita siapkan tempat untuk membuat komposnya. Masukkan dulu sedikit aja kokenya. Udah cukup. Lalu masukkan semua daun-daunnya. Kita potong daunnya kecil-kecil. Semakin kecil dia semakin baik guys. Jadi ini masih terlalu besar sebenarnya. Kalau kalian bisa lebih kecil lagi memotongnya, itu akan lebih bagus lagi. Karena ukuran yang lebih kecil akan membuat daun-daun ini lebih cepat terurai. Jadi tidak berat kerja dari organisme untuk menghancurkan daun-daun ini. Masukkan lagi kotoran hewannya. Jadi kita bisa memakai kotoran hewan apa aja ini guys. Kalau saya memakai kotoran dari ayam. Kalau kalian tidak punya kotoran ayam, bisa pakai kotoran sapi atau kotoran kambing. Bebas guys. Kita lanjutkan lagi, masukkan semua daun-daunnya sampai penuh. Nah, setelah semua daun-daun habis kita masukkan, kita beralih ke batang pisangnya. Kita potong dulu. Lalu kita potong kecil-kecil lagi untuk kita taruh di ember untuk membuat komposnya. Nah, setelah semua bahan-bahannya masuk ke dalam, kita masukkan kuhe lagi di atasnya. Kita pindahkan dulu. Ke tempat yang lebih teduh. Kita basahi sedikit komposnya agar dia lembab. Lengkap dengan berbagai macam kuman. Wah guys, lihatlah buah-buahan busuk ini. Jadi ada pisang, ada belimbing, dan sayur-sayuran yang sudah tak terpakai. Seperti inilah penampakannya. Kita tambahkan di sini
sehingga dia juga akan menjadi pupuk. Ini adalah rendaman dari sayur-sayuran yang sudah membusuk, dan ini akan mempercepat proses dari pelapukan pohon pisang yang ada di bawahnya. Kita sengaja taruh di paling atas, nanti dia akan turun ke bawah dan mengenai semua yang ada di paling bawah. Nah, kita tutup dulu dengan plastik seperti ini. Tujuannya agar dia lebih kedap udara, sehingga proses pembusukannya lebih cepat ya. Jadi seperti ini kita pastikan, lalu kita tutup seperti ini. Tinggal dituduh saja. Hai guys, jadi ini adalah pupuk yang kemarin kita buat dan kita simpan di sini, yang berasal dari batang-batang pohon pisang beserta daun-daun dan sayur-sayuran yang sudah tidak kita gunakan lagi. Kita lihat hasilnya. Lihat dulu dia sebanyak ini. Semakin hari dia semakin mengempes dia, jadi sudah setengahnya dari yang kemarin. Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, mari kita lihat penampakannya. Nah, seperti ini. Ini masih ada tekstur dari pohon pisangnya. Jadi seperti ini, dia masih ada serat-seratnya seperti ini. Nah, kalau kita buka lagi yang di sampai dalam, nah lihat guys, ini masih ada yang berupa pohon pisang dia. Jadi belum hancur sempurna, tapi sudah bisa digunakan sebagai pupuk. Nah, sedangkan daun-daun pisangnya ini yang paling lama proses penghancurannya. Dia masih utuh seperti ini karena kemarin kita motongnya besar-besar, jadi tidak kita potong kecil-kecil. Kalau kita memotongnya lebih kecil-kecil lagi, dia akan lebih cepat terurai. Nah, kalian lihat di sini ada airnya. Nah, air ini bagus sekali nih guys. Jadi ini bisa kita pakai sebagai pupuk cair. Ini bagus sekali untuk kesuburan tanah. Jadi yang ini bisa kita pakai sebagai pupuk padatnya, sedangkan ini sebagai kocoran dari pupuk dari batang pisang ini. Ini banyak sekali mengandung unsur hara untuk kesuburan tanah. Jadi coba kita sekarang membalikkan semuanya sehingga terlihat jelas bagaimana di dalamnya pelapukannya. Ini harus diambil airnya. Jadi lihat airnya sebanyak ini bisa kita gunakan sebagai pupuk cair. Kita ambilkan tempat dulu ya guys ya. Kita akan ambil dulu ini. Sekali kita pindahkan dulu. Wah, kita dapat banyak sekali pupuk. Nah, lihat pupuk cair ini segini ini bisa kita campurkan untuk seember besar pemupukan. Jadi segini ini kita masukkan ke ember, lalu kita kasih air biasa, baru kita pakai menyiram tanaman. Jadi tidak perlu
langsung disiramkan ke tanaman. Ini bisa dicampur dengan air lagi. Seperti yang kalian lihat, banyak sekali pupuk cair yang kita dapatkan. Jadi ini bisa seluruh kebun kita siram dengan pupuk ini. Tapi jangan lupa dicampurkan air dulu ya guys. Mari kita lihat isinya. Isi dari Nah, lihat. Jadi daun-daunnya ini masih utuh dia. Yang sudah hancur itu adalah bagian dari batang pisangnya. Jadi batang pisangnya seperti ini sudah hancur seperti ini. Yang belum hancur bagian bawahnya dia guys. Jadi ini adalah penampakan dari pupuk batang pisang setelah 2 minggu. Belum semuanya hancur, baru yang bagian atas-atasnya saja yang hancur. Ini sudah bisa dipakai, dicampur ke dalam tanah. Ini sudah subur ini. Nah, bagian yang belum hancur ini bisa kita diamkan lagi dan kita campurkan lagi dengan sayur-sayur busuk lainnya. Jadi kita ambil yang sudah jadi saja. Ya guys, seperti inilah penampakan dari kompos pohon pisang. Jadi kalau kita mau pakai pupuk cairnya, kita bisa pakai cairannya keluar dari batang pisang ini dan kita campurkan dengan air terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Ini kita sebut dengan kocoran. Nah, ini adalah pupuk padatnya. Jadi ini kita bisa campurkan dengan tanah atau sekam. Jadi ini kita bisa campur lagi dengan daun gini, sayur-sayur yang tidak dipakai. Kita bisa masukkan ini. Serta kita hancurkan lagi seperti ini dan dia akan menjadi pupuk lagi. Kita juga bisa masukkan pohon-pohon benalu seperti ini yang sudah tidak dipakai. Kita bisa masukkan semuanya di sini. Lalu kita tutup lagi. Ini 2 minggu kemudian akan menjadi pupuk juga. Jadi tidak perlu berbulan-bulan. Kita ambil bagian yang sudah jadi, lalu kita masukkan lagi yang baru. Jadi kita akan terus mempunyai pupuk guys. Kita campur
Jadi semua daun-daun ini saya masukkan, saya juga campurkan sampah-sampah kering seperti ini. Dan kita ledok. Kunci dari pembuatan pupuk ini adalah kelembapannya, guys. Jadi pastikan kalau pupuk kalian ini lembab. Kalau kalian ingin membuat pupuk padat, kalian bisa mengurangi kelembapan. Artinya dia harus tetap lembab, tetapi jangan sampai basah. Kalau kemarin kita mencari pupuk cair untuk kocoran, dan bahannya adalah kebetulan pohon pisang, dimana pohon pisang itu akan mengeluarkan air. Walaupun tidak kita basahi, dia tetap akan mengeluarkan air. Kita akan mendapatkan pupuk cair sekaligus pupuk padatnya. Tapi kalau kita hanya menginginkan pupuk padatnya, kita cukup membuat dia lembab saja, guys. Jadi airnya sedikit saja. Kita cukup membasahkannya seperti ini aja, guys. Jadi dia hanya akan lembab saja seperti ini. Setelah 1 minggu kita balikkan lagi ini. Kemudian setelah 2 minggu berikutnya kita akan mendapatkan pupuk organik padat. Tetapi kalau kalian ingin agar teksturnya lebih bagus, lebih berupa tanah dia, kalian bisa menunggu sampai sebulan. Tapi kalau seumpamanya dalam 2 minggu itu kita sudah bisa mendapatkan pupuk, cuma teksturnya lebih kasar dia, tapi itu tidak masalah. Kalian bisa mencampurkannya dengan tanah, itu sudah bisa menjadi pupuk, sudah bisa digunakan itu. Oke, guys, demikian pembuatan pupuk dari saya.